Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Si Putih Vios Limo. Kali ini saya mau sharing lagi teman-teman. Pas kemarin saya bawa Vios ini, itu muncul indikator aki pada saat jalan. Nah, sebenarnya normalnya itu indikator aki ketika kontak on. Ini indikator aki yang ini, yang ini itu ketika mesin hidup maka dia akan mati ya teman-teman. Dia akan mati. Terus voltase ketika mesin mati itu kisaran 12 ya teman-teman, 12 volt. Ini 12 volt. Terus ketika mesin hidup maka dia akan 14 volt. Nah, 14 volt, 13 volt dan sekitaran gitu, nggak nyampe 12, apalagi 11. Kalau ketika mesin hidup 12 atau 11 itu berarti pengisian pada akinya ada yang problem, maka indikator aki pada saat mesin nyala akan muncul. Itulah gunanya sensor aki. Ada beberapa permasalahan yang disebabkan kenapa alternatornya itu tidak ngecas. Jadi permasalahannya itu di alternator ya teman-teman. Nah, coba saya hidupkan sebentar ya. Ini saya hidupkan dan ini masih 12. Ketika saya starter dia akan 13,9 dan indikator pada akinya akan hilang. Ini ya teman-teman. Nah, saya matikan dulu biar suaranya jelas. Ini kenapa indikator aki muncul, karena alternatornya ada yang rusak atau ada yang partnya ada yang rusak gitu loh teman-teman. Nah, ada beberapa indikasi. Yang pertama itu karbon brush. Karbon brush itu biasanya kalau sudah habis maka pengisian pada alternator akan tidak mengisi pada akinya. Nah, yang kedua yaitu rectifier silikonnya. Rectifier silikonnya itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini rectifier silikonnya. Ini juga ada indikasi mati pada rectifiernya. Nah, tinggal teman-teman nih karbon brushnya atau rectifiernya. Nah, ketika karbon brushnya, maka biaya yang dikeluarkan cukup sedikit, paling sekitar 100 ribuan sudah sekaligus jasa pasang. Nah, untuk rectifier silikonnya ini agak lumayan mahal. Kalau di toko-toko spare part di kota saya itu sekitar 250 sampai 300 ribu. Tapi ketika teman-teman cek di online paling kisaran 150 ribu sampai 200 ribu. Kalau teman-teman urgent mau nggak mau ya harus beli di toko spare part terdekat, karena mobilnya urgent mau dipakai. Kalau nggak urgent, mending teman-teman beli dulu di online baru dipasangkan ke tukang servis dinamo. Nah, langkah pertama ketika teman-teman mendapati mobilnya pada saat jalan indikator akinya nyala, teman-teman segera cari bengkel dinamo terdekat sebelum akinya itu tekor atau tidak bisa menyalakan mesin lagi, karena kerjanya full semua di aki, bukan di alternatornya juga. Nah, ketika itu minggir dulu, terus kita langsung searching atau kita tanya-tanya kepada warga sekitar atau orang-orang yang lewat, bengkel dinamo itu di mana. Bukan di bengkel mobil umum ya teman-teman. Jadi kalau ketika akinya soak atau kok aki soak, indikator aki nyala, maka teman-teman harus segera ke bengkel dinamo. Nah, itu kasus yang sudah saya lakukan, itu kasus yang sudah saya alami dan
saya lakukan. Alhamdulillah, problemnya itu di silikon rectifier silikon alternatornya. Ini cukup lumayan mahal, kemarin 300.000 sama jasa pasangnya 200.000. Sebenarnya itu jasa pasangnya nggak nyampe 200.000 ya teman-teman, karena yang pertama itu cuma diganti ininya aja. Apa ini namanya, saya nggak tahu. Ini main, ini plus, ada 3, 1, 2, 3, sama ini main 1, 2 ya, mainnya ada 2, 1, 2, 3 ada di sini juga, di sini ada mainnya juga. Nah itu, jadi saya habis kemarin servis alternator itu habis 500.000. Ini 2 kali saya. Yang pertama diganti ininya, ini yang diganti baru itu yang sebelah mana, ini yang diganti baru nih, teman-teman bisa lihat. Nah yang masih originalnya ini, nah ini yang diganti baru. Tapi ketika diganti baru, yang ini plusnya mati lagi. Daripada nanti mati lagi, jasa lagi, maka saya ganti 1 gelondong seperti ini gitu. Kalau mati semua itu akan lebih mahal lagi teman-teman. Kalau mati semua 1 set, maka kita harus keluar budget sekitar 1 juta lebih dikit. Ganti full alternator 1 jutaan, 1.200.000, 1.300.000 tergantung merek, atau mau copotan juga bisa. Ya kita ganti 1 gelondong seperti itu teman-teman. Nah itulah penjelasan dari saya, pengalaman dari saya. Apabila ada kurang-kurangnya ya mohon maaf, karena saya bukan spesialis otomotif. Nah teman-teman kalau pengen tahu alternator itu sebelah mana, saya tunjukin. Nah teman-teman, ini alternatornya itu yang sebelah ini teman-teman. Oke, kita cara ngecek alternator ngisi dan tidak. Kalau teman-teman tidak punya voltmeter, maka gampang, hidupkan saja mesinnya, set. Terus aki bagian negatif itu dicopot. Kalau dicopot dia mati, maka alternatornya tidak ngisi. Kalau dicopot dia masih hidup, maka alternatornya masih normal dan masih ngisi. Seperti aja, gampang aja teman-teman. Ketika teman-teman ngecek kok tidak punya voltmeter, maka cara ngeceknya dengan mencopot aki yang negatif saja ya teman-teman, jangan yang positif, karena lebih gampang yang negatif. Terus tidak terlalu banyak resiko jika yang negatifnya yang dibuka. Seperti itu. Sekali lagi, alternatornya adalah sebelah sini. Ini adalah cas untuk pengisian si akinya, seperti itu. Semoga jelas ya teman-teman penjelasan dari saya. Nah kebetulan habis pasang voltmeter sama temperatur water time ini, itu kok malah ada kendala. Ya udahlah, namanya juga rezeki. Semoga sehat terus si putihnya, karena sebentar lagi mau mudik teman-teman. Dan yang baru mampir di channel ini, silahkan dukung saya dengan cara like, subscribe, dan komen. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya, biar kalau saya ada kendala atau perawatan tentang Vios Limo, teman-teman bisa tahu dan bisa sharing-sharing pengalaman dari saya. Jadi ketika ada indikator aki nyala, itu tidak kaget lagi, seperti itu. Gitu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.